Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 22 Juni 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-12. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 7, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Saudara-saudari yang terkasih, kelemahan kita sebagai manusia adalah selalu melihat kekurangan orang lain tanpa melihat diri sendiri. Kebiasaan gosip dan menggosipkan orang lain sudah menjadi hal yang wajar dan biasa. Kita tidak merasakan lagi bahwa perbuatan itu salah menurut sabda Tuhan hari ini. Yesus bersabda, "Keluarkanlah dulu balok dalam matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar kayu itu dari mata saudaramu." Saudara-saudari yang terkasih, betapa susahnya membiasakan diri untuk tidak melihat hal negatif dari dalam diri sesama. Mungkin sudah menjadi naluri kemanusiaan kita, bahwa kita harus mempertahankan diri dari serangan orang lain. Hidup kita harus aman dan mencari kekuatan untuk tidak dikatakan negatif oleh orang lain. Maka sering kita pongah dan lupa diri. Kita senang melihat diri sendiri aman dan melihat sesama tidak aman dengan menunjukkan kesalahannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, gambaran itulah yang dikecam oleh Yesus. Apakah kita masih memiliki kebiasaan melihat orang lain sebagai lawan dan melihat kesalahan mereka? Kalau demikian, maka kita perlu mengeluarkan balok di mata kita daripada melihat selumbar kayu di mata orang lain. Saudara saya terkasih, melihat kekurangan atau kelemahan orang lain lebih mudah daripada introspeksi diri sendiri, dan menghakimi orang seringkali dilakukan menurut penilaian sendiri. Orang Farisi dan ahli Taurat paling getol menghakimi orang lain karena merasa dirinya paling benar dan paling suci. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih, apa saja yang Yesus perbuat selalu saja dihakimi oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Padahal mereka tidak berbuat apa-apa, dan bahkan perbuatan mereka tidak sesuai dengan mulut mereka yang rajin mengkritik dan menghakimi orang lain. Tidak heran, Yesus menghardik mereka karena kemunafikan sikap mereka yang bertindak sebagai hakim, sedangkan perbuatan mereka sangat jahat menekan orang lain. Saudara saya terkasih, sikap menghakimi merupakan penyakit rohani yang akut alias parah, sebab hampir sebagian besar orang menderita penyakit rohani ini. Pertanyaannya adalah, mengapa orang cenderung menghakimi orang lain? Bila ditelusuri lebih jauh, sesungguhnya penyakit rohani ini, yakni menghakimi orang lain, disebabkan 3 hal. Yang pertama, kesombongan diri. Semakin pintar intelektual seseorang, maka biasanya cenderung mengklaim dirinya yang paling hebat, sehingga memandang rendah orang lain.
Ahli Taurat dan orang Farisi sebagai pemuka agama Yahudi, pengetahuan tentang hukum Taurat dan adat istiadat nenek moyang sangat menguasai dan secara jabatan berhak menetapkan peraturan dan menuntut orang lain untuk melakukannya dan mentaatinya. Yesus mengatakan mereka menduduki kursi Musa, padahal sikap perbuatan mereka tidak berlaku seperti Musa yang mengayomi bangsanya, sedangkan mereka seringkali justru menghakimi. Sikap sombong cenderung menghakimi orang lain, selain memandang rendah sesamanya. Lalu yang kedua, menutupi kelemahan diri sendiri. Saudara saya terkasih, pengkritik yang menghakimi orang lain, sebagian memang mereka lebih pintar dan memiliki banyak kelebihan dirinya, tetapi ada sebagian lainnya justru untuk menutupi kekurangan dirinya, maka mereka mengkritik dan menghakimi orang lain agar tidak terlihat kekurangan dirinya. Maka dari itulah ahli Taurat dan orang Farisi berusaha menekan Yesus sebab mereka malu pada kelemahan dirinya, dan dengan menggunakan jabatannya mereka mengkritik dan menghakimi Yesus terus-menerus sambil timbul niat mau membunuh Yesus. Karena semakin hari mereka semakin kalah pamor di mata masyarakat Yahudi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, iri hati. Di mana ada iri hati, di situ pasti timbul pengkritikan dan penghakiman. Iri hati ini bisa terjadi pada orang yang sombong maupun kepada orang yang munafik, menutupi kelemahannya dengan mengkritik dan menghakimi. Orang yang iri hati biasanya memang mencari alasan lain untuk menutupi niat dan tujuan sebenarnya ketika mengkritik dan menghakimi orang lain. Jadi, saudara saya terkasih, hendaknya kita tidak menghakimi orang lain, meskipun betul bahwa orang lain itu ada kekurangan dan kelemahannya. Bila orang lain berbuat salah, ya boleh saja kita memberitahu dengan baik supaya orang itu berubah menjadi lebih baik. Sifat orang menghakimi bertujuan untuk menjatuhkan orang yang dihakiminya, supaya kepentingan dirinya tercapai. Bukankah lebih baik kita saling menasihati dan saling melengkapi, sebab setiap orang pasti ada kelebihan dan juga ada kekurangan di dalam dirinya. Jauhkanlah sifat dan sikap menghakimi, sebab kita tahu hanya Tuhan Allah saja yang berhak menghakimi kita manusia. Ya Tuhan Yesus, berilah aku kesadaran bahwa pusat hidup orang Kristiani adalah dalam diri-Mu. Ubahlah sikapku untuk dapat saling menasehati, saling melengkapi, saling membangun dengan sesamaku. Amin.